Jangan dulu. Jangan dulu. Pak Edi. Allahumma shalli bil Qur'an. Pada video kali ini kami akan menampilkan suasana dan kegiatan yang kami lakukan sebelum dimulainya kegiatan belajar ilmu tajwid dan praktek pembacaan surat-surat pendek. Dalam kegiatan pembelajaran ini kami berusaha membangun suasana yang santai dan penuh keakraban agar apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman Effendi selaku guru pembimbing lebih mudah diterima. Ceramah singkat bersama Ustadz Lukman Effendi. Baik para hadirin jamaah sekalian, sebelum kita pembahasan ilmu tajwid, kita akan mengulas menyampaikan tentang kedudukan ilmu, terutama al-alimu fi qiraatil Qur'an. Dalam kitab Ta'alim Innal alimu wa talibu kulliha la yanmahuna idza huma lam yaqra biha. Mengulas yang pernah kita sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang ilmu, derajat ilmu yang paling tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah bahwa majelis Quran ini kita nawaitunya adalah mempelajari Al-Quran dengan ilmu tajwid. Maka Allah mengatakan dalam Quran sebanyak 400 kali tentang ilmu. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim, innal alama waswaita la yaridu an khairal muta'allim wal marid idza lam yakuna sakar. Annal ilmu, barang siapa yang belajar ilmu, wa tayyiba la yuridu, dan di jalan yang benar, la yuridu an khairal muta'allim, maka orang tersebut sedang berjalan di atas kebaikan dan ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin jamaah sekalian, dengan adanya majelis Quran ini, bahwa Quran itu adalah sebagai petunjuk buat kita semua. Sungguh beruntung bagi orang-orang, terutama orang-orang yang beriman, mau menggali, mau belajar Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in tariq wa tariqul jannah bil ilmu. Bahwa sesungguhnya orang yang mencari atau belajar ilmu di jalan suatu kebaikan, maka wa tariqul jannatil ilmu, maka jalan itu adalah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita ini adalah semua yang duduk di majelis Quran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Dan terutama membaca Al-Quran itu adalah dengan benar, dengan baik, dengan ilmu tajwid, yaitu makhrajul huruf di dalam bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintunya oleh Allah SWT, dimudahkan untuk menggali dan belajar membaca Al-Quranul Karim, yaitu kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita umatnya mempelajari Al-Quran. Insyaallah Al-Quran akan menjadi penolong buat kita kelak nanti di dunia, dan sampai nanti masuk ke liang kubur, Quran akan menjadi penolong buat kita. Amin. Sebab dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa orang yang sedang belajar Al-Quran ketika dia meninggal dihukumi syahid. Lalu Quran itu akan mengikuti si mayit itu. Ketika malaikat Munkar dan Nakir itu hadir, lalu ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, ma imamuka, maka yang menjawab itu adalah Quran sebagai penolong. Kelihatannya gampang kalau di sini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nabi Yuka, siapa Nabi Muhammad SAW. Iya, gampang. Tapi nanti di alam kubur susah. Cut. Tidak ada. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bahwa orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Quran itu akan menemani si mayit di dalam kubur, dia akan menjadi penolong. Maka dengan mudah dia akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Selamatlah dari siksa kubur. Amin. Orang kalau selamat dari siksa kubur, ibaratnya sebagai tidurnya pengantin baru. Iya, pasti. Sudah pagi. Tempo-tempo udah pagi. Kagak berasa. Tapi yang digedik, ya Allah ya Allah. Trika digedik, sehari trika gedik, kan sehari setahun. Bilang saya gedik lagi. Tapi kalau dikubur, kita menjadi ahli kubur, bebas dari kubur, seperti tidurnya pengantin baru. Begitu malaikat Israfil itu disangkala oleh Allah, diperintahkan malaikat Israfil itu menibangkala bangun kaget. Astagfirullahaladzim. Karena lagi tidur enak pengantin orang baru tuh, pengantin baru. Kaget. Setelah dibangunkan, tidak berasa. Kenapa sih orang Islam itu di kuburnya menghadap kiblat lalu dibuka miring, diciumkan ke tanah. Ketika dia bangun nggak seperti kita bangun tidur mulai dulu, dia langsung bangun, udah menghadap ke kiblat, maka digiring ke arah masyar. Tuh. Dan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan nanti minggu depan tentang bacaan kitab. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kesan dan pesan para jamaah santri tua. Gimana nih Om Jo kesan dan pesannya? Hari ini ultah Bang Tepen. Wih, siap bilang ultah dong. Pengajian plus ultah Bang Tepen. Alhamdulillah. Banyak makanan nih ya. Iya. Om Renggi, kalau gue sih gimana ya, ini kan berhubung marker ulang tahun nih sekalian pengajian, ya udah deh kita makan makanan di sini sambil mengaji ya. Siap. Ikut aja Om Romi. Mandi. Ini istimewanya majelis suami. Nah, Ngaji, menunya mantap, siap. ilmunya dapat. Siap. Pak Iwan, gimana nih? Alhamdulillah dengan pengajian ini kita dapat ilmu dan berkahnya. Amin, banyak makanan ya. berkat adanya pengajian ini jadi
kita paham gitu bahwa memang baca Al-Fatihah itu nggak mudah, harus sempurna gitu. Itu syarat sahnya kita sholat. Masya Allah. Jangan dulu. Ustaz. Iya, alhamdulillah dengan adanya majelis ini, Bapak walaupun udah tua-tua dan korban, tapi semangatnya untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah sudah sempurna, sehingga dalam sholat, karena surat Al-Fatihah merupakan suatu syarat sah rukun dari sholat. Jadi kalau surat Al-Fatihah nggak benar secara ilmu tajwid, maka sholatnya nggak sah. Alhamdulillah di majelis bapak-bapak suara kami ini, alhamdulillah mudah-mudahan orang-orang yang dapat Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan adanya pengajian membaca surat Al-Fatihah, kita bisa memahami karena surat Al-Fatihah adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi selama ini kita belum memahami tentang hal tersebut. Alhamdulillah dengan pengajian ini saya pribadi meskipun belum hafal betul, tapi terus berusaha untuk lebih sempurna lagi dalam membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Kamto. Gimana nih kesan dan pesannya? Apa ya? Ya, dengan ikutnya pengajian ini, kita bisa menambah ilmu, terus bersilaturahmi. Walaupun umur kita udah tua, tapi kita tetap semangat belajar Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan barokah ya. Amin. Sekian dan terima kasih. Habis ngaji ya kan, lanjut sate kambing, sop kambing. Makan dulu kita, makan dulu. Mancing mania, kambing. Peru udah risol aja Peru. Udah risol aja risol. Om Edi, gas. Ya, Pak. Kasih. Deh, udah miring-miringnya peci deh. Mantap.